bermanfaat. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan membangun rasa persatuan, marilah kita semua menyanyikan lagu nasional. Ayo berdiri semuanya.
menjadi I. Apa itu coding? Coding adalah kegiatan menulis, belajar, dan mendesain komputer untuk menyelesaikan tugas. Coba satu orang. Coding adalah apa? Kegiatan menulis perintah Kegiatan menulis perintah dalam bahasa yang dimengerti komputer. Jadi coding yaitu kegiatan menulis perintah apa? Dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Misalnya kita mau main game, tinggal kasih kode. Kita mau apa? Mau apa lagi? Misalnya mau SMS, tinggal kasih kode masukkan, tinggal menulis. Jadi itu sebuah namanya coding. Tinggal memberi perintah apa yang kita mau sesuai dengan instruksi kita. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan yuk dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Yang pertama, tujuan berpikir komputasional yaitu dibaca meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks. Jadi tujuannya kita meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks dari masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, dibaca membantu berpikir kritis dan sistematis. Kita berpikir kritis dan sistematis. Bagaimana ya cara menyelesaikan masalah ini? Apa langkah-langkah yang harus kita ambil? Yang ketiga, mempersiapkan cara berpikir yang relevan untuk dunia digital dan teknologi. Jadi tujuan kita berpikir komputasional yang ketiga, mempersiapkan cara berpikir apa? Untuk menghadapi era digital dan teknologi. Pengertian berpikir komputasional. Ayo siapa yang bisa? Yuk dibaca. Pengertian berpikir komputasional adalah apa? berpikir teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Berpikir teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, kita mau berangkat ke sekolah, harus mempersiapkan dulu apa yang kita mau bawa. Pelajaran apa? Apa saja yang dibawa ke sekolah? Tas disiapkan dulu, setelah itu masukkan buku sesuai jadwal. Apalagi? Pensil. Apalagi? Pulpen. Itu merupakan dari contoh berpikir teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Fungsi belajar komputasional di sini apa fungsinya? Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Jadi misalnya kalian punya masalah, harus memakai apa? Berpikir komputasional dengan langkah-langkahnya. Nanti kita akan membahas langkah-langkah berpikir komputasional di sini. Ya, dari masalah besar menjadi masalah yang kecil. Kita selesaikan satu persatu. Apa manfaat berpikir komputasional? Melatih otak jadi teratur dan logis, membuat kreatif, mempermudah belajar coding dan teknologi. Dengan kita belajar berpikir komputasional, kita dimudahkan belajar coding dan teknologi untuk menghadapi era masa depan. Sekarang Ibu akan memberikan contoh nih, ayo kita nonton bareng ya. Berpikir komputasional di sini. Nonton video bersama-sama dulu. Liburan kali ini kakak Perhatikan semuanya. meraih
indahnya desa ini sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita produksi rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya? Sabar, tenang hati dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Sudah nonton videonya? Di sini dari video tadi cerita ini adalah contoh dari berpikir komputasional. Ada 4 langkah berpikir komputasional. Di sini. Berpikir komputasional ada 4 langkah penting yang harus kita lakukan agar bisa menyelesaikan masalah. Coba sebutkan keempat langkah tersebut. Yang pertama, yuk dibaca. Dekomposisi. Apa dekomposisi? Dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya, siapa? Hani mau membuat mie goreng. Contohnya ini gimana? Dari masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil, dipecahkan. Yuk. Pertama, ambil air, direbus sampai mendidih selama 30 menit. Terus ambil mie, minta dimasukkan. Terus setelah mendidih, tuangkan ini ke dalam mangkok. Terus masukkan apa nak? Bumbunya. Setelah itu diaduk, terus disajikan. Ya, itu adalah contoh dari dekomposisi berpikir komputasional. Kalau misalnya mau bikin mie goreng, airnya kebanyakan, jadi mie goreng tidak? Jadi mie apa? Ya, jadi salah caranya kalau jadi mie kuah. Bukan berpikir komputasional. Gitu. Yang kedua, coba dibaca. Langkah-langkah berpikir komputasional. Tadi apa nak? Dekomposisi. Yang kedua, belajar apa ini? Dengan apa? Mengenali pola. Apa mengenali pola? Coba dibaca. Mencari kesamaan atau perbedaan dari bagian-bagian itu. Contohnya di sini. Nah, apa di sini contohnya?
berhitung, anak mengenali pola penambahan angka 2 seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lihat pola berikut. Jadi di sini polanya apa? Sama-sama dibagi 2. 2, ke 4, ke 6, 8, 10. Ditambah dengan angka 2. 2 tambah 2 jadi berapa? 4 tambah 2 6. Jadi sama-sama ditambah 2. Lihat pola berikutnya. Di sini ini ada lingkaran berwarna merah. Di sini apa? Biru. Sudah itu? Merah. Biru lagi. Merah. Merah biasanya biru. Apa? Biru di sini. Ini merah, di sini apa? Merah. Jadi ini yang disebut dengan pola. Contoh lagi, Ibu Aminah mencuci baju. Ada baju kakak, adik, dan ayah. Semua bajunya ibu cuci. Setelah kering, ibu masukkan ke lemari. Coba sebutkan pola dari cerita ibu. Sama-sama dimasukkan. Baju adik dimasukkan ke lemari, baju ibu Aminah dimasukkan ke lemari, baju ayah juga dimasukkan ke lemari. Sama-sama dimasukkan ke lemari. Yang ketiga, 1 dekomposisi, 2 apa tadi? Mengenali pola. Yang ketiga yaitu abstraksi. Apa abstraksi? Mencari kesamaan atau perbedaan dari bagian-bagian dari yang mana? Memilih hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Contohnya di sini. Saat membuat peta rute ke sekolah, hanya menandai jalan utama tanpa detil yang kecil. Ini contohnya apa? Dari abstraksi. Misalnya, Tika mau berangkat ke sekolah. Tika melewati sebuah jalan rute ke sekolah. Jadi Tika ini dari rumahnya langsung lurus saja berangkat ke sekolah. Tidak usah menoleh hal-hal yang tidak penting. Misalnya, lihat gang kecil, lihat rumah orang berwarna apa, lihat di sekelilingnya ada apa saja. Harus fokus. Fokus kemana Tika? Berangkat ke sekolah. Jadi apa maksudnya sini? Mengambil informasi penting dan mengabaikan detil yang kurang penting. Misalnya di sini, Nina mau pergi ke kantin. Bagaimana nih? Nina mau pergi ke kantin, harus lewat mana? Dari kelas ini ke halaman terus ke mana lagi? Terus ke laboratorium, terus lewat pintu. Pas lurus sampai ke kantin. Tidak usah melihat ada apa ya di kantornya, kok aneh banget. Fokus saja. Itu kelas 2 kok gedungnya warna putih, kok temboknya warna putih. Tidak usah, harus fokus pergi ke kantin. Mengabaikan hal-hal yang tidak penting di sekitar kita. Fokus saja. Itu adalah contoh dari abstraksi. Penyelesaian masalah dari abstraksi. Yang keempat, baca dulu ya. Baca. Penyelesaian masalah dengan berpikir komputasional. Yang terakhir, algoritma. Apa algoritma? Membuat langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya di sini, membuat langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Membuat apa ini? Gambar apa? Mie instan. Membuat langkah-langkah atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Membuat mie instan. Untuk membuat mie instan, bagaimana caranya? Apa saja bahannya dulu?
dari contoh algoritma, desain algoritma, berpikir komputasional menyelesaikan masalah. Ini dalam sehari-hari kita banyak lagi selain membuat ini. Misalnya kita mau cuci baju, apalagi kita mau membersihkan kelas. Ya, itu contoh dari keseharian kita sehari-hari di rumah atau di sekolah, berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer. Di sini. Yuk contoh lagi. Contoh soal membuat sandwich. Yuk perhatikan. Ani ingin membuat sandwich isi telur. Ia sudah menyiapkan roti, telur, sayur, saus. Bagaimana langkah Ani untuk bisa membuat sandwich tersebut? Ayo kasih contoh bagaimana jika penyelesaian masalah dengan memakai dekomposisi. Yuk membuat sandwich. Pertama apa? Metode sehari gimana? Pertama, menyiapkan roti, terus telur digoreng, terus masukkan sayurnya, diletakkan di roti, masukkan sayur, terus dikasih saus. Jadilah sandwich. Itu cara penyelesaian masalah dengan memakai dekomposisi, menyelesaikan masalah besar dengan apa? Dengan langkah-langkah yang kecil. Coba membuat sandwich. Sebutkan langkah-langkah membuat sandwich dengan pola apa? Dengan menemukan pola. Yuk, bagaimana? Dengan menemukan pola. Ayo. Kita membuat sandwich. Ya. Kita fokus membuat sandwich, tidak peduli warna piringnya, tidak peduli warna piringnya, dan tidak peduli siapa yang akan makan nanti. Itu contoh dari apa? Membuat pola, menemukan pola. Sekarang buatlah membuat sandwich dengan memecahkan masalah dengan menggunakan apa? Abstraksi. Yuk. Abstraksi bagaimana? Jadi tadi yang abstraksinya ya. Tadi sekarang buatkan menemukan pola. Membuat sandwich dengan membuat polanya apa? Menemukan pola. Seperti apa? Ya. Dengan membuat sandwich apa? Setiap membuat sandwich kita harus menaruh apa? Meletakkan telur, apalagi daging dan saus dan juga sayur. Itulah polanya. Yang tadi abstraksi. Jadi membuat sandwich tanpa melihat warna piring dan siapa yang akan makan itu adalah contoh dari abstraksi. Yang terakhir, membuat penyelesaian masalah dengan langkah algoritma. Yuk. Algoritma. Mengambil roti, terus ambil daging, telur, sayur, apa lagi? Dan terakhir saus. Siap gimana? Siap disajikan. Ya, itu contoh dari pengenalan algoritma berpikir komputasional.
sini ada contoh lagi, yuk. Membersihkan kamar. Rizky ingin membersihkan kamarnya yang berantakan. Ada buku berserakan, ada baju kotor, dan mainan tidak tertata. Bagaimana cara Rizky agar kamar menjadi rapi, kembali rapi? Bagaimana? Ayo ucapkan dengan cara dekomposisi. Yuk, Nina, ayo nih. Hah? Meletak buku, terus menyimpan mainan di dalam buku, terus mencuci baju kotor, apa lagi? Hah? Membersihkan, apa lagi waktu itu? Mencuci baju, apa ini? Menyapu kamar, terus mencuci baju dan meletakkan apa? Mainan yang berserakan. Itu merupakan contoh dari dekomposisi. Coba buatkan contoh dari apa yang nomor 2? Mengenali pola. Yuk, contoh dari mengenali pola. Ayo, membersihkan kamar. Rizky ingin membersihkan kamarnya yang berantakan. Ada buku berserakan, baju kotor, dan mainan tak tertata. Bagaimana cara Rizky agar kamar kembali rapi? Yuk, tentukan polanya, menemukan pola ya. Yuk. Setiap hari Rizky harus membersihkan kamar. Apa lagi? Setiap hari Rizky harus membersihkan kamar, merapikan mainan, mencuci baju kok. Setiap hari, setiap pagi. Itu namanya menemukan pola. Coba buatkan yang ketiga contoh dari abstraksi dengan soal cerita tadi. Rizky ingin membersihkan kamarnya yang berantakan. Ada buku berserakan, baju kotor, dan mainan tidak tertata. Coba sebutkan abstraksi dari soal cerita ini. Yuk. Rizky fokus dalam membersihkan kamar. Apalagi mencuci baju dan merapikan mainan. Tidak peduli. Tidak peduli apa? Dengan warna dinding kamar ya. Lagi apa? Tidak peduli siapa yang membuat baju kotor dan yang apa? Membuat mainan berantakan. Tidak peduli, harus fokus. Setiap hari Rizky harus membersihkan kamar. Gak usah mikir siapa ya yang membuat berantakan ini, siapa ya yang membuat kotor kamar saya. Gak usah. Langsung apa? Langsung diberesin semuanya tanpa mencari tahu siapa yang membuat berantakan rumah. Yang membuat baju kotor siapa, terus ya fokus
dimasukkan ke rice cooker. Yang ketiga, berikan contoh apa? Abstraksi. Ibu meminta Dita memasak nasi menggunakan rice cooker. Apa saja langkah yang harus dilakukan Dita supaya nasi bisa matang dan baik? Yuk, abstraksi. Dita fokus memasak nasi. Oh, dan tidak memikirkan siapa yang makan. Apalagi tidak memikirkan warna dari rice cooker. Nggak usah, ambil yang penting saja. Abaikan yang tidak penting. Abaikan yang tidak penting. Ya. Sini ada contoh lagi. Ini. Apa ini, Nak? Cara membuat kue dengan menggunakan langkah penyelesaian apa? Dekomposisi. Yang pertama bagaimana ini? Langkahnya dekomposisi. Beli bahan, buat adonan, terus apa? Lalu dicetak. Buat adonan lalu dicetak. Dimasak. Setelah itu dicetak kuenya ya, dikasih hiasan. Ini contoh dari dekomposisi. Coba, siapa yang bisa buat contoh dari dekomposisi di rumah? Ada yang suka bikin kopi tidak di rumah? Siapa yang bikin kopi di rumah? Dino ya. Yuk, bagaimana cara bikin kopi? Yuk, Din, berdiri, Din. Pertama, ambil gelas, terus ambil panci dulu, terus masukkan air lagi, lalu rebus, terus ambil gelas, terus masukkan kopi berapa sendok, Din? 2 sendok, terus masukkan gula 1 sendok. Setelah itu kemudian masukkan air, tuangkan airnya, kemudian diaduk. Setelah itu baru disajikan. Ya, tepuk tangan Dino. Cara yang kedua, membuat penyelesaian masalah dengan menemukan apa? Pola. Ya. Apa? Dino tiap hari bikin kopi, nah temukan polanya. Yuk, membuat pola. Bahwa setiap hari, setiap pagi, Dino selalu membuat kopi pada ayahnya. Tuh, itu polanya. Tiap pagi ya, Din? Ya, baik. Yang ketiga, coba buatkan abstraksi dari contoh membuat kopi. Yuk, Naila, ayo. Apa nak? Dino fokus membuat kopi. Ada tidak memikirkan warna gelas, apalagi tidak memikirkan siapa yang minum. Terus apa lagi? Setiap membuat kopi pasti ada apanya? Ayo. Ada gulanya. Kalau tidak ada gulanya, pahit tidak kopi? Pahit ya? Maksudnya gulanya dikasih berapa sendok?
membuat dalam rangka Teratur. Menyelesaikan masalah. bukan masalah apa? Membuat kopi tadi, ayo sebutkan. Merebus air, masukkan kopi, masukkan gula, masukkan air, diaduk, disajikan. Ya, itulah contoh dari algoritma. Coba lagi, yang bisa ke contoh. Sirin, yang ngantuk nih, yuk. Aku tadi sedang ngantuk ya Sirin. Contoh yang lain dari berpikir komputasional. Yuk. Ini apa? Mencuci pakaian. Yuk. Sirin mencuci pakaian. Yuk, buatkan contoh dari dekomposisi mencuci pakaian. Gimana? Ambil baju. Nah, ambil ember dulu, terus masukkan air dan ambil sabun. Setelah itu bajunya dipisahkan, baju yang kotor, baju yang berwarna dan tidak berwarna, yang warna putih ya maksudnya. Setelah itu dipisahin, terus apa? Direndam. Setelah direndam, dikucek, setelah itu dibilas, lalu dijemur. Setelah dijemur, diangkat, dirapikan. Itulah contoh dari menyelesaikan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil dari mencuci baju tadi. Dengan contoh menggunakan apa? Dekomposisi. Yang kedua. Yuk, yang kedua. Mengenali pola apa? Yuk. Masuk-masuk mencuci baju gimana? Setiap pagi kita apa? Mencuci baju. Setiap pagi kita mencuci baju. Ada apa lagi? Dan apa lagi? Dan memisahkan bagian-bagian yang bersih serta yang kotor. Setiap mencuci baju kita apa? Selalu memakai apa? Memakai sabun. Itu polanya. Kalau tidak memakai sabun bersih tidak bajunya? Harus tidak? Tetap kotor. Jadi menemukan polanya apa dengan mencuci baju? Setiap mencuci baju kita memakai sabun. Apa lagi? Dan mencucinya hingga bersih. Atau setiap pagi kita selalu mencuci baju. Yuk, menemukan pola sudah. Sekarang yang ketiga. Apa? Abstraksi. Apa din abstraksi ini? Dengan mencuci baju yang lain. Fokus mencuci baju. Kita fokus mencuci baju. Apa? Tidak membeda-bedakan, tidak peduli dengan warna bajunya. Kita fokus mencuci baju, tidak peduli dengan warna ember. Itu abstraksinya. Yang terakhir, dekomposisi. Ambil ember, ambil baju yang kotor, siapkan ember, masukkan air, masukkan sabun, dikucek dulu, dibilas hingga bersih. Terakhir dijemur. Itu langkah abstraksi dalam menyelesaikan masalah berpikir komputasional. Kok kayaknya ngantuk? Ya, biar gak ngantuk. Yuk, biar tambah semangat lagi, es speaking dulu ya. Kok kayaknya ngantuk banget. Yuk, tepuk semangat. Bangun. Kayak lemes nih. Sudah sarapan belum? Belum. Lemes. Setiap pagi harus sarapan dulu. Harus biasakan sarapan biar badan tidak lemes, sehat, semangat belajarnya. Yuk, speaking dulu biar tambah semangat. Berdiri semuanya.
Hani. Kalian akan membuat tugas dengan berpikir komputasional, dengan membuat tugas dengan langkah-langkahnya, 4 langkah berpikir komputasional. Yang pertama, apa? Menyelesaikan masalah dengan cara dekomposisi. Yang kedua, mengenali pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, ya. Di sini kalian kerjasama ya, yang baik ya. Ya. Di sini kelompok berapa di sini? Ayo berembuk, bekerja sama dengan baik, saling berembuk. Yang mana lagi? Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Selama mengerjakan harus berembuk dengan baik. Coba kelompok 1 dibaca soalnya. Apa? Membuat apa? Membuat apa nak? Membuat jus mangga dengan cara penyelesaian dekomposisi. Ya, selain itu apa lagi? Abstraksi ya. Dekomposisi dan gaya. Rembuk, jangan diam, yuk saja. Yuk, ikut membantu temannya. Nah, tulis nama kelompoknya dan juga anggotanya. Ditulis, ya. Ya, dan nama anggotanya. Yuk, kelompok 1, 2, 3, 4. Jangan diam, saling bantu. Yuk, menyelesaikan masalah bersama-sama. Tulis nama kelompok Shirin, ya, anggotanya. Anggotanya siapa ini? Iman dan Zaki. Yuk, ditulis Shirin. Nama kelompok Shirin, anggotanya. Kelompok berapa ini nak? Kelompok? Hah? Kelompok Zaya. Ditulis nih, tulis. Nama kelompok siapa ketuanya? Naila. Ya, atau nama kelompoknya siapa? Saling rembuk ya, saling bantu ketuanya. Jangan duduk manis, jangan cuma diem. Di sini kelompok berapa? Ditulis dulu nama. Ya. Ketuanya Hani, Dani, Restu, yuk. Ya. Harus dibantu dengan diri sendiri. Kolaborasi ya, satu kelompok, bekerja sama dengan baik. Jangan cuma duduk diem ya. Sini membuat apa? Ya, apa? Memecahkan masalah? Apa? Apa? Menyiapkan upacara bendera dengan langkah dekomposisi ya. Ditulis langkah-langkahnya menjadi bagian-bagian yang kecil ya. Yuk. Ditulis langkah-langkahnya. Tulis nanti tulis. Ditulis nanti tulis. Ditulis jawabannya. Ditulisirin jawabannya, di lembar jawaban ditulis ya. Yang sudah nanti maju ke depan. Ditulis semua ya, ditulis semua di sini jawabannya. Ditulis semua di sini jawabannya. Nah. Dekomposisi.
kerjakan kerjasama. Bagaimana langkah-langkahnya? Menjelaskan masalah dengan dekomposisi. Nanti yang sudah maju ke depan sambil lalu maju yang sudah kelompoknya maju ke depan. Nanti kalau sudah maju kelompoknya dengan pendampingnya juga, presentasikan ke depan satu persatu. Sudah kelompok berapa? Yuk yang sudah sambil lalu maju sini, yuk. Ayo kumpulkan yang sudah. Ayo dibacakan hasilnya nih. Yuk maju ke depan. Yuk, yuk. Ani dari kelompok berapa? Ayo dibaca hasilnya. Cepat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ya. Memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasional dengan langkah dekomposisi. Apa itu? Ya, apa saja? Menyiapkan upacara bendera apa saja? Ya, terus ketika melakukan upacara terus pasang bendera di tiang, terus ya, terus tepuk tangan, taruh di situ. Yang nomor dua. Ayo, sini ayo. Ayo, baca depan maju. Ayo. Yuk, kami dari kelompok 2. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Apa? Masalahnya apa? Nah, masalahnya itu. Masalahnya apa? Tuliskan langkah-langkah Indonesia tapi Oh, apa? Menulis langkah-langkah supaya gelas menjadi rapi. Ya, terus angkat dan rapikan kursi ke tempatnya. angkat dan rapikan kursi ke tempatnya. Betul tidak? Betul. Susun meja berbaris sesuai posisi yang ditentukan. Ya. Atur jarak antar meja agar sama dan rapi. Pastikan meja menghadap ke arah papan tulis. Periksa kembali agar barisan lurus. Bersihkan permukaan meja dari batu atau sampah. Cek kembali ke seluruh gelas. Pastikan semua meja tertata rapi. Ya, terima kasih. Kelompok 4. Oh, kelompok 1 yang belum ya. Kelompok 1 belum, yang terakhir. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok kami. Kelompok berapa? Ya, namanya siapa? Naila. Namanya, anggotanya siapa ini? Rina, ini Rina. Yuk. Nah, masalahnya apa? Membuat jus mangga dengan langkah dekomposisi. Satu, siapkan alat dan bahan. Mangga matang, gula, air, es batu, blender, gelas saji. 2. Kupas dan potong mangga. Kupas kulit mangga, buang bijinya, potong daging mangga kecil-kecil. 3. Masukkan bahan ke dalam blender. Masukkan potongan mangga, rendangkan gula secukupnya. Tuangkan air separuhnya. 4. Proses dengan blender. Tutup blender, nyalakan blender, haluskan hingga lembut. 5. Tambahkan es batu. Masukkan es batu ke dalam blender. Aduk sebentar agar tercampur. 6. Tuangkan gelas saji. Matikan blender, tuangkan jus ke dalam gelas. 7. Sajikan jus mangga siap diminum. Terima kasih, tepuk tangan. Sekarang Ibu mau bertanya nih, manfaat dari berpikir komputasional. Apa manfaatnya? Yang pertama, melatih otak jadi teratur dan logis. Apalagi tidak bingung saat menghadapi masalah. Yang kedua, Membuat kegiatan kreatif. maksudnya membuat kreatif bagaimana? Bisa mencari solusi baru dengan cara berbeda. Yang ketiga, Mempermudah belajar coding dan teknologi. kenapa mempermudah belajar coding dan teknologi? Karena komputer juga butuh langkah yang jelas. Yang terakhir, yang keempat. Membiasakan kita berpikir nyata. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang membuatkan masalah besar menjadi kecil-kecil. Dan yang terakhir, Berbenah untuk masa depan. kenapa? Di sekolah, di rumah, bahkan dan di saat bekerja, semua perlu cara berpikir. Ya, itulah manfaat dari berpikir komputasional. Melatih otak jadi teratur dan logis. Tidak bingung saat menghadapi masalah. Jadi ketika kita mempunyai masalah, kita tidak bingung. Yang pertama yaitu pecahkan dengan langkah-langkah kecil sehingga menjadi apa? Sehingga masalah bisa diatasi. Yang kedua, membuat kita kreatif, bisa mencari solusi baru dengan cara yang
belajar apa? Coding dan teknologi. Dengan belajar komputasional, kita bisa mempermudah belajar coding dan teknologi dengan memakai langkah-langkah tadi, yaitu 4 langkah. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, mencari pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Dan membiasakan tidak cepat menyerah. Jadi setiap kita menghadapi masalah, kita tidak cepat menyerah, karena kita belajar memecah masalah dari bagian besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, apalagi yang terakhir, dengan berpikir komputasional kita apa? Berguna untuk masa depan, yaitu di sekolah, di rumah, bahkan nanti saat bekerja. Semua butuh cara berpikir yang terstruktur, terarah. Ya. Kesimpulannya di sini, berpikir komputasional yang dibaca adalah cara berpikir yang terstruktur dan logis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Dengan mempelajarinya, seseorang akan lebih terampil dalam menyelesaikan masalah, baik di dunia teknologi maupun di kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini mempersiapkan kita menjadi individu yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Ya. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Yuk baca dulu sebelum pulang. Baca doa dulu. Bismillah.